Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Elaria Jenita dari Prodi Manajemen. Untuk memenuhi tugas video UTS, saya akan membahas tentang kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Indofood atau Indomie. Dengan video yang terdiri dari profil perusahaan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, lalu analisis permasalahan, pokok permasalahan, teori yang terkait dan pembahasannya, penyelesaian masalah, dan undang-undang apa saja yang dilanggar dari permasalahan tersebut. Baik, langsung saja kita menuju ke profil perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan besar yang sangat terkenal di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971 dan memiliki cabang hampir di semua daerah di Indonesia dengan mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan olahan bermutu, aman dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman, dan halal dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas Indofood untuk menjamin mutu produk yang selalu prima. Indofood adalah perusahaan makanan perdana di Indonesia dan menguasai pasaran dalam negeri melalui berbagai produknya, termasuk mie instan, tepung terigu, berbagai merek minyak dan lemak nabati, makanan bayi, serta makanan ringan. Lalu kita menuju ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pelanggaran etika bisnis karena pada produk Indomie yang diproduksi oleh perusahaan mengandung zat berbahaya yaitu asam benzoat, di mana zat ini seharusnya hanya untuk kosmetik bukan makanan. Perusahaan telah melanggar prinsip etika dalam berbisnis, yaitu prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan, di mana perusahaan hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan para konsumen yang mengonsumsi mie instan yang mengandung zat berbahaya. Lalu seterusnya kita menuju ke identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, ingin diketahui bahwa bagaimana gambaran brand image bagi kalangan masyarakat yang sangat suka terhadap makanan-makanan instan seperti Indomie, makanan ringan seperti Ciki, makanan bayi seperti Promina dan Sun, serta kecap Indofood. Tentunya pandangan masyarakat akan buruk dan mungkin akan mempengaruhi brand image bagi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Lalu analisis permasalahannya itu awal mulanya terjadi permasalahan di negara Taiwan ketika produk Indomie ditarik dari pasaran. Pihak berwenang Taiwan pada tanggal 7 Oktober 2010 mengumumkan bahwa Indomie yang dijual di negeri mereka mengandung 2 bahan pengawet yang terlarang, sehingga dilakukan penarikan semua produk mie instan Indomie dari pasar Taiwan. Selain di Taiwan, 2 jaringan supermarket terkemuka di Hong Kong untuk sementara waktu juga tidak menjual mie instan atau Indomie. Lalu pokok permasalahannya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pelanggaran etika bisnis karena pada produk Indomie yang diproduksi oleh perusahaan mengandung 2 zat berbahaya. Perusahaan telah melanggar prinsip etika berbisnis, yaitu prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan, di mana perusahaan hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan para konsumen yang mengonsumsi mie instan yang mengandung zat berbahaya. Lalu di Taiwan terjadi permasalahan karena produk Indomie ditarik dari pasaran. Pihak berwenang Taiwan pada tanggal 7 Oktober 2010 mengumumkan bahwa Indomie yang dijual di negeri mereka
mengandung 2 bahan pengawet yang terlarang sehingga dilakukan penarikan semua produk mie instan atau Indomie dari pasar Taiwan. Selain di Taiwan, 2 jaringan supermarket terkemuka di Hong Kong untuk sementara waktu juga tidak menjual mie instan atau Indomie. Lalu kita menuju ke teori terkait dan pembahasannya. Indomie mengandung nipagin yang juga berada di dalam kecap dalam kemasan mie instan tersebut. Tetapi kadar kimia ada dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi. Tetapi bila kadar nipagin melebihi batas ketetapan aman untuk dikonsumsi yaitu 250 mg per kilogram untuk mie instan dan 1000 mg nipagin per kilogram dalam makanan lain kecuali daging, ikan, dan unggas. Akan berbahaya bagi tubuh yang bisa mengakibatkan muntah-muntah dan sangat beresiko terkena penyakit kanker. Baik, untuk penyelesaian masalahnya, solusi dalam pelanggaran akan etika bisnis dalam hal pelindungan konsumen pada kasus yang dialami perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk adalah dalam Undang-Undang Pasal 62 disebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, ayat 2 dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabut izin usaha. Lalu untuk undang-undang yang dilanggar dari permasalahan yang terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu Undang-Undang Pasal 62, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, lalu Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf E ayat 2 dan Pasal 18